Diberikan soal 27 dipangkat 2, 32 dipangkat 2 per 16 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat M per 3 pangkat N. Kalau kita selesaikan, kita harus tahu bahwa kita lihat basisnya di sini yang paling kecil 2 dan 3. Oke, kita harus ingat bahwa 2 pangkat 1 itu 2, 2 dipangkat 2 4, 2 dipangkat 3 itu 8, dan seterusnya ya teman-teman. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5 adalah 32. Oke, kalau 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27, dan seterusnya nanti ya. Jadi kalau kita kerjakan soal ini, kita lihat di sini 27 dipangkat 2. 27 pangkat 2 bisa kita ubah. 27 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 3. Oke, kemudian dipangkat 2. Oke, 32 adalah 2 pangkat 5. Berarti 2 dipangkat 5 dipangkat 2. Kita bagikan. 16 itu 2 pangkat 4. Lalu dipangkat 3. 3 pangkat 3 tetap ya. Oke, sama dengan 2 pangkat M per 3 pangkat N. Oke. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Ini dikali ya. Jadi 3 pangkat 3 pangkat 2 adalah 6. 2 pangkat ini 5 kali 2, 10. Berarti 2 pangkat 10 per 2 pangkat 12, 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat M per 3 pangkat N. Oke. Di sini kan 2, 3. Di sini masih ada 3. Jadi bagaimana caranya 3-nya kita pindahkan ke bawah biar mengikuti ini ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini 2 kita pindahkan ke atas, berarti 2 dipangkat 10. Jadi dikurang berapa? 12. Oke, per 3 ke bawah ya. 3 pangkat 3 jadi dikurang 6 sama dengan 2 pangkat M per 3 pangkat N. Berarti 2, 10 kurang 12, 2 pangkat negatif 2. 3 kurang 6 negatif 3 sama dengan 2 pangkat M per 3 pangkat N. Jadi dari sini kita lihat bahwa M-nya adalah berapa? Negatif 2, N-nya berapa? Negatif 3. Yang ditanyakan adalah M tambah N. Berarti gantikan M-nya dengan negatif 2 ditambah N-nya negatif 3. Berarti diperoleh negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Makanya jawabannya yang tepat adalah B. Kita lanjut nomor 2. Diberikan soal seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk pangkat positif. Nah, caranya adalah begini teman-teman. Agar suatu angka menjadi positif tentunya yang besar dikurang yang kecil ya, bukan kebalikannya. Jadi bagaimana kita usahakan yang angka terbesar dikurang yang terkecil. Langsung kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Kalau kita lihat dari soalnya nih, 3 dengan 5. Siapa yang paling besar teman-teman? Angka 5, berarti kita harus letakkan di bawah. Karena 5-nya paling besar. Posisi 5 kan di bawah, berarti ini kan pangkat 3, berarti karena dibagi jadi kurang. Oke. Lalu kemudian perhatikan B. B, negatif 11 dengan negatif 8. Siapa paling besar? Negatif 8 bukan? Oke. Berarti di sini tulisnya B, negatif 8 dikurang, karena dibagi dikurang ya, buka kurung negatif 11. Oke. Yang C, mana lebih besar negatif 2 atau negatif 6? Tentunya negatif 2. Berarti C-nya di atas. Oke, berarti negatif 2 dikurang negatif 6. Oke, bisa ya. Berarti sama dengan negatif ketemu negatif, ini menjadi positif. Berarti jadi negatif 2 ditambah 6. Oke, berarti C, negatif 2 tambah 6 adalah 4. Gitu ya. Kemudian A dipangkat 5 kurang 3 adalah 2. Kemudian B, negatif ketemu negatif kan jadi positif. Kalau ini jadi negatif 8 tambah 11. Berarti jadi berapa teman-teman? B pangkat 3. Oke, jawabannya adalah C.
Kemudian nomor 3, bentuk sederhana dari 27 di pangkat M kurang 1. Nah, kita harus ingat 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti kita langsung tuliskan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan M kurang 1 per 3 M tambah 1 pangkat 2. Oke, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Jadi kita harus hati-hati dengan ini ya. Ini harus dikalikan masing-masing. Ini kali ini kali ini. Oke, sama aja dengan 2 ini kita kalikan masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan salah. Jadi yang dikalikan bukan 1 doang, tapi masing-masing. Oke, 3 pangkat 3 kali M adalah 3M. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 per, ini kan kalikan 3, udah 2 kali M, berarti 2M tambah 2. Oke, jadi di sini kan masih karena dibagi berarti pangkatnya harus kita kurang, berarti jadi 3 pangkat 3M kurang 3. Hati-hati dengan pengurangan. Jika ada pengurangan seperti ini, yang berikutnya itu harus diletakkan dalam kurung. Jadi 2M tambah 2, hati-hati ya. Jadi ini harus diletakkan dalam kurung. Karena nanti kalau tidak pakai dalam kurung, penyelesaiannya pasti berbeda ya. Nanti ini kalikan, tanda negatif kalikan masing-masing ke dalam. Oke, berarti sama dengan 3 pangkat 3M kurang 3 kurang 2M kurang 2. Oke, sama dengan 3. 3M kurang 2M adalah M. Negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang apa teman-teman? Yang A. Oke, nomor 4. Jika bertemu soal seperti ini, di sini kan 1 ya. 1 itu sama aja dengan 1 per 1. Udah. Jadi kalau kita balik yang bagian kiri dan kanan, berarti jadi 9x kuadrat kurang 1 per 1. Berarti nggak usah dituliskan ya. 1 per 1 kalau kita balik tetap aja 1. Nah, di sini ada basisnya 9, tapi di sini 1. Kalau 1 berarti sama aja dengan 1 itu sama aja dengan 9 di pangkat 0. Oke, karena berangka berapapun di pangkat dengan 0 adalah 1. Berarti ini kan udah basisnya sama. Kita selesaikan adalah apa? Pangkatnya kurang 1 sama dengan 0. Hati-hati menyelesaikan seperti ini. Jadi jangan biasakan bahwa x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 gitu. Salah ya. Ini tidak boleh ya. Berarti ini kita harus faktorkan. X kurang 1, X ditambah 1. Kenapa? Karena ini sama aja dengan 1 kuadrat ya. X ditambah 1. Oke, dari sini X-nya sama dengan 1. Dari sini X-nya sama dengan negatif 1. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari yang terkecil negatif 1, 1. Berarti pilihannya adalah D. Nomor 5, di sini diberikan 27, angka 27 ini pasti 3 pangkat berapa gitu ya. Kita ubah, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Udah, tutup kurung, kemudian dipangkat dengan 2K kurang 4. Karena di sini 2K kurang 4. Sama dengan 729 adalah 27. Oh bisa ya, ini nggak usah, tetap aja ditulis 27. Bisa ya, 27 dipangkat 2, nggak usah karena masih bisa. Udah sama-sama basisnya 27, karena sudah sama basisnya berarti kita selesaikan pangkatnya. Berarti udah bisa 2K kurang 4 sama dengan 2, 2K sama dengan berarti 2 ini jadi ditambah 4. Berarti 2K sama dengan 6. Berarti K sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nomor 6, 2 dipangkat 3x kurang 4. Di sini adalah per 128 masih posisinya di bawah. Jadi kalau kita tulis gini, 2 dipangkat 3x kurang 4 sama dengan 1 per 128 itu kan sama aja dengan 2 dipangkat 7 ya.
Jadi kalau angka 2 kita kalikan sebanyak 7 kali itu 128. Berarti 2 pangkat 7 pangkat 4 kurang X. Udah. Karena posisinya masih di bawah, kita harus pindahkan ke atas. Kalau berpindah posisi, tandanya juga berganti. Udah. Berarti jadi 2 pangkat negatif 7. Oke. Dipangkat 4 kurang X. Gitu ya. Karena dia pangkat dipangkatkan, berarti kita kalikan masing-masing ke ini ya. Ini kalikan masing-masing. Oke. Udah. Karena basisnya sudah sama, berarti yang kita selesaikan adalah pangkatnya. 3X kurang 4 sama dengan negatif 7 kali 4, negatif 28. Negatif 7 kali negatif X, berarti tambah 7X. Udah. Yang memiliki variabel yang sama, kita gabungkan ya. Berarti 3X, ini jadi kurang 7X, sama dengan negatif 28 tambah 4. Oke. Negatif 3 dikurang 7, negatif 4X. Sama dengan negatif 24. Udah. Berarti X sama dengan negatif 24 bagi negatif 4. Berarti hasilnya sama dengan 6. Oke. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 7. Diberikan bentuk sederhana, ditanyakan bentuk sederhana dari bentuk ini ya. Oke, jadi caranya adalah bisa kita kalikan dulu masing-masing ke pangkatnya. Oke, kita pangkatkan masing-masing yang di dalam ini ya. 2 dipangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. X dipangkat negatif 2. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Oke, kalau misalnya A pangkat N pangkat M, berarti jadi A pangkat N kali N. Gitu ya. Jadi negatif 2 kali 2 berarti jadi X pangkat negatif 4. Udah. Kemudian Y 2 kali 2 berarti Y pangkat 4. Z dipangkat negatif 4 kali 2 negatif 8. Udah. 3 kali negatif 2 berarti X pangkat negatif 6. Udah. Y pangkat negatif 3 kali negatif 2 berarti 6. Tinggal Z. Z ini kan anggap sini 1 sama aja ya. Berarti pangkat negatif 2. Oke. Kalau kita perhatikan dari pilihannya semuanya berpangkat apa? Positif. Jadi caranya adalah kita gabungkan dengan pangkatnya paling besar gitu ya. Di sini negatif 4 dengan negatif 6 siapa paling besar? Yang X. Pangkat dari X ini. Yang paling besar adalah negatif 4. Kita tuliskan 4, ini tetap tuliskan ya. Berarti karena paling besar negatif 4, berarti X, berarti negatif 4 dikurang negatif 6 yang ke atas, berarti dikurang. Karena dibagi jadi kurang kan, negatif 6. Oke. Kemudian, karena Y-nya siapa paling besar? 6 ya. Berarti Y taruh di bawah. Y 6 dikurang 4. Oke. Sekarang Z yang paling besar kan negatif 2. Berarti di bawah. Z negatif 2 dikurang negatif 8. Oke. Tulis 4. Udah. Negatif 4. Ini kan jadi sama aja negatif 4. Negatif kali negatif positif. Jadi tambah 6. Oke. Jadi sama aja, jadi X pangkat negatif 4 tambah 6 kan 2 ya. Per Y pangkat 6 kurang 4 adalah 2. Oke. Z ini kan jadi tambah ya. Ini jadi kalau ini sama aja dengan negatif 2 tambah 8. Berarti Z pangkat 6. Berarti pilihannya adalah yang E. Nomor 8, di sini ada 8, ada di sini 32. Kalau kita tuliskan jadi seperti ini kan, 1 per 8 itu kan 2 pangkat 3 dipangkat 2 kurang H. Sama dengan 32 adalah 2 pangkat 5. Oke, dipangkat dengan 2 tambah H. Udah,
ini kan masih posisinya di bawah. Kita mau pindahkan ke atas jadi 2 pangkat negatif 3. Kalau berpindah tempat, tandanya jadi berubah ya. H sama dengan 2 pangkat 5. 2 tambah H. Oke, berarti ini kita kalikan masing-masing. Ini kalikan, ini kalikan. Oke, ini juga masing-masing. Kayak gitu ya. Sekarang karena basisnya sudah sama-sama 2, kita selesaikan adalah pangkatnya. 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Negatif 3 kali negatif H tambah 3H sama dengan 5 kali 2 adalah 10. 5 kali H adalah 5H. Yang memiliki variabel yang sama kita gabungkan ya. Berarti 3H kurang 5H sama dengan 10. Jadi karena negatif jadi ke kanan jadi tambah 6. Ini jadi berapa? Negatif 2H. 3 kurang 5 kan negatif 2 sama dengan 16. Berarti H sama dengan 16 dibagi negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Oke. Kita selesaikan nomor 9. Oke. Teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, di sini kan sudah jelas bahwa ini nanti pasti ujung-ujungnya ke persamaan kuadrat, udah. Jadi kita ubah seperti ini ya teman-teman. Di sini kan kalau kita tuliskan kembali 2 pangkat 2x tambah 1, nggak apa-apa kita tuliskan dulu 17, 2 pangkat x. Ini langsung pisah gini aja bisa ya, ditambah 8 sama dengan 0. Di sini ada 2 pangkat x. Udah, bagaimana memisahkan ini? Kalau dikali berarti dia kan awalnya begini, 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 gitu ya. Gitu ya. Oke, ini bisa kita ubah lagi menjadi gini. 2 pangkat kalau dikalikan berarti awalnya pangkat dipangkatkan. Bisa jadi begini ya teman-teman, 2 pangkat x berarti dipangkat 2. Sama aja kan? X kali 2 adalah 2x. 2-nya pindahkan ke depan sini. Bisa ya? Jadi dikurang 17, buka kurung 2 pangkat x, ditambah 8 sama dengan 0. Ya, sekarang kan ini sudah sama. Ya, kita misalkan 2 pangkat x itu adalah A. Misalnya ya. Berarti kalau kita selesaikan jadi ini jadi A, ini jadi A. Berarti 2A kuadrat kurang 17A tambah 8 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan menjadi 2A kurang 1, A dikurang 8. Oke, dari sini didapat A sama dengan setengah. Karena ini masih A, di mana A itu tadi sama dengan 2 pangkat X. Udah, berarti kita gantikan 2 pangkat X sama dengan setengah. Kalau kita pindahkan 2-nya ke atas berarti 2 pangkat negatif 1. Berarti kita dapat X-nya dari sini karena basisnya sudah sama. Berarti X sama dengan negatif 1. Oke, kalau dari sini A sama dengan 8. Berarti A itu kan sama dengan ini tadi, 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Basisnya sudah sama, berarti X sama dengan 3. Udah, dari soal dikatakan bahwa X1 itu lebih besar dari X2. Berarti mana paling besar, negatif 1 apa 3? 3 ya, berarti ini jadikan X1, ini jadikan X2. Oke, yang ditanyakan adalah ini. 3x1 kurang x2. Berarti tinggal kita masukkan 3. X1-nya berapa? X1-nya 3. Dikurang x2-nya negatif 1. Berarti ini berapa? 9. Negatif ketemu negatif jadi positif 1. Berarti hasilnya 9 tambah 1 sama dengan 10. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Ya, kalau ketemu soal seperti ini, udah sebenarnya bisa kita ubah jadi gini ya. Bisa kita kalikan dulu masing-masing ke ini. Udah. Jadi X langsung kita tulis ya. Karena pangkat dipangkatkan berarti kita masing-masing kalikan. 2/3
kali negatif, gak apa-apa tulis gini aja, 3/4. Oke, ini bisa dipisah untuk menandakan tanda negatifnya aja ya. Ini kali ya teman-teman. Udah, Y negatif 4/3 dikali negatif 3/4. Oke, per dah Y pangkat 2/3 kali negatif 3/4. Oke, kemudian X 2 kali negatif 3/4. Yuk kita coret-coret ya. Oke, di sini 3 dengan 3 habis. Dah, 2 dengan 4 bisa sama-sama bagi 2. Ini tinggal 1, ini jadi berapa? 2. Oke, biarin. Ini 3 habis, 4 habis, tinggal 1. Oke, yang ini 3 habis. 2 dengan 4 sama-sama bagi 2, ini jadi 1, ini jadi berapa? 2. Oke, ini sama-sama bagi 2, ini 1, ini jadi 2. Berarti kalau kita tuliskan menjadi X, udah, dipangkat, ini kan tinggal 1, berarti berapa teman-teman? Negatif 1/2, negatif setengah. Oke, dikali Y, udah. Ini berarti kan negatif kali negatif, negatif 1 kali negatif 1, jadi tetap Y. Gak usah dituliskan. Per Y dipangkat, ini tadi 1 kali ini 1, ini 2, berarti negatif setengah. Kali X-nya berapa? X-nya pangkat ini 1 kali negatif 3, negatif 3/2. Oke, sama dengan Oke, kalau kita gabungkan semua ke atas ya, X dengan X ini. Oke, karena dibagi berarti pangkatnya dikurang, berarti X pangkat negatif setengah dikurang buka kurung negatif 3/2. Udah kali Y, udah, berarti ini 1 ya, nggak pernah dituliskan, 1 dikurang buka kurung 3/2 gitu ya. Maaf, ini setengah, sorry, Y-nya setengah, berarti X sama dengan, ini kan sudah kalau kita uraikan jadi begini kan, yang ini negatif setengah, negatif ketemu negatif jadi tambah, udah sama penyebutnya, berarti tinggal per 2, negatif 1 ditambah 3 adalah 2, berarti 2/2 adalah 1, berarti X-nya tinggal X pangkat 1 tidak usah dituliskan. Oke, sekarang Y-nya, ini kan 1 dikurang, ini 1 dikurang negatif, maaf ya, 1 kurang negatif setengah. Oke, berarti Y-nya jadi biarkan 1 tambah setengah. Oke, tetap tuliskan X, udah. 1 tambah setengah kan sama aja gini, yang ini saya tuliskan gini, 1 tambah setengah, Y dipangkat 1 tambah setengah, udah, kan sama aja dengan Y kali Y pangkat setengah, sama aja kan, berarti boleh saya tuliskan Y kali Y pangkat setengah, udah, sama dengan X kali Y pangkat setengah itu kan sama aja dengan akar Y. Oke, makanya jawabannya adalah XY akar Y. Berarti jawabannya adalah D. Nomor berikutnya diberikan gini. Kalau 8 kita tuliskan ya, 2 pangkat 3. Udah, dipangkat X tambah 2. Udah, ini kan akar pangkat 3. Jadi gini, kalau dituliskan akar pangkat 3 dari A sama aja dengan A pangkat 1/3. Udah, berarti ini tinggal kalau misalnya gini kan dikali 1/3, ini kali 1/3 sama aja dengan ini jadi per 3 gitu ya. Sama dengan, bisa langsung ya, 1/32. 1/32 itu 1/32 itu kan sama aja dengan 1/2 pangkat 5. Oke,
Berarti 2 pangkat 5 ini kan 1 per 2 pangkat 5. Udah, 2 pangkat 5 kita pindahkan ke atas jadi 2 pangkat negatif 5. Oke, ini kemudian dipangkat dengan 2 kurang X. Oke, jadi ini bisa coret nih. 3 dengan 3 bisa coret. Oke, kemudian berarti tinggal 2 pangkat X tambah 2. Karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya ini aja kita ambil X tambah 2. Sama dengan, ini kita kalikan masing-masing ke dalam. Negatif 5 kali 2 adalah negatif 10 tambah 5X. Oke, yang sama variabelnya kita gabungkan, berarti X dikurang 5X sama dengan negatif 10 kurang 2. Berarti negatif 4X sama dengan negatif 12. Berarti X sama dengan negatif 12 per negatif 4. Berarti hasilnya adalah berapa? 3. Tapi kan belum selesai di situ. Ini baru nilai apa? X. Kita tinggal masukkan ke sini, substitusi gantikan yang karena yang ditanyakan ini. Berarti 8 kali X-nya berapa? 3 dikurang 3 pangkat 3. 3 pangkat 2. Sama dengan 8 kali 3, 24. 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti sama dengan 15. Itu ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, nomor 13. 1/4. 1/4 itu kan sama aja dengan, ini kan 2 pangkat 2 ya teman-teman. Oke, berarti kalau 2 pangkat 2 kita pindahkan ke atas berarti jadi 2 pangkat negatif 2. Oke, kita pangkatkan dengan X kurang 1. Sama dengan, kalau ini kita tuliskan 2 pangkat 3X tambah 1. Udah, karena di sini akar pangkat 3, ini kan sama aja dengan kalau kita ubah ke pangkat adalah 1/3. 1/3 berarti kita tuliskan aja di sini per 3. Oke, ini basisnya sudah sama. Berarti kita selesaikan pangkat. Berarti ini kita kalikan masing-masing nih. Oke, basisnya tidak usah ikut, pangkatnya aja kita selesaikan. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 tambah 1. Sama dengan 3X tambah 1 per 3. Udah, ini kan bisa kita kalikan, ini pangkat 2 tadi ya. 2 pangkat 2 benar ya. Oke, berarti ini bisa kita kalikan ke sini. Oke, berarti 3 kali negatif 2X tambah 1. Udah gitu ya. Sama dengan 3X tambah 1. Ini kalikan masing-masing ke dalam. Negatif 6X tambah 3 sama dengan 3X tambah 1. Kita gabungkan yang variabelnya sama. Negatif 6X kurang 3X sama dengan 1 kurang 3. Berarti negatif. Dah. Benar ya? Berarti kan negatif 6 kurang 3 adalah negatif 9X. 1 kurang 3 adalah negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 per negatif 9. Berarti X sama dengan 2 per 9. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian nomor 14. Katanya diberikan A sama dengan A pangkat 3/2 sama dengan B dipangkat negatif 3/2 kali C pangkat 3/4. Maka C dinyatakan dalam A dan B. Berarti nanti kita harus membiarkan C ini hasilnya sama dengan A pangkat berapa kali B pangkat berapa gitu ya. Berarti kalau kita selesaikan gini. A pangkat 3/2 kita tulis sama dengan katanya B pangkat negatif 3/2 kali C pangkat 3/4. Oke. Nah, kita membiarkan C ini dulu. Berarti B ini kita pindahkan ke sana jadi bagi. Kan di sini posisinya kali. Pindah ke sini jadi bagi. A pangkat 3/2 bagi B pangkat negatif 3/2. Sama dengan C pangkat 3/4. Oke. Nah, sekarang karena ini posisinya di bawah kita pindahkan ke atas sini ya.
Sebenarnya tadi bisa langsung, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. A pangkat 3 per 2 kali B, karena pindah posisi ke atas jadi positif ya. 3 per 2 sama dengan C pangkat 3 per 4. Nah, yang ditanyakan adalah ini kan C, nilai C yang ditanyakan. Oke. Nah, kalau kita biasa dengan aturan gini, misalnya C pangkat misalnya A sama dengan B. Misalnya ini A pangkat setengah ya. Berarti kalau ditanya A sama dengan B pangkat 2 atau 2 per 1 gitu ya. Atau misalnya gini. Atau misalnya A pangkat 2 per 3 sama dengan B. Udah. Berarti berarti A sama dengan B pangkat ini. Kalau pindah ke sini jadi kebalik. Jadi 3 per 2 gitu. Jadi dibalik. Oke, ikut aturan itu ya. Berarti kalau ini kan kita mau tanyakan C. Udah, berarti kalau kita tuliskan A pangkat 3 per 2 kali B pangkat 3 per 2 dipangkat ini. Kalau pindahkan sebelah sini berarti jadi kebalik dia. Pangkatnya 4 per 3 gitu ya. Oke, jadi kalau kita ini kan kalikan masing-masing ke dalam ya. Berarti masing-masing, kalau ini pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. A pangkat 3 per 2 kali 4 per 3 sama aja ya. Kali B pangkat 3 per 2 kali 4 per 3 sama dengan C. Nah, bisa kita coret-coret ya. Habis 4 bagi 2 tinggal 2. Ini juga 3-nya tinggal 1 habis ya. Ini 4 bagi 2 adalah 2. Berarti diperoleh jawabannya adalah A pangkat 2, B pangkat 2 sama dengan C. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nomor 15 ini sangat mudah ya. Jadi sudah diketahui X dan Y-nya. Berarti kita tinggal gantikan nilai Y dan X. Y-nya adalah 9. Ini akar 9 dikurang 4 pangkat 2 akar 4 ditambah 2, 5. Berarti ini kalau kita lanjut berarti 9 akar 9 adalah 3 dikurang 4 pangkat 2 adalah 16 dikali 2 ya ditambah 2, 5. Berarti 9 kali 3 adalah 27 dikurang 16 kali 2 adalah 32 ditambah 2, 5. Berarti hasilnya adalah 20. Oke, dapat ya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, kalau kita perhatikan soal nomor 16, di sini kita lihat basisnya berbeda. Oke, yang sebelumnya kan kita kerjain jika basisnya sama. Bagaimana jika basisnya berbeda? Oke, ingat dengan aturan jika A fx sama dengan B fx, fungsinya sama ya, sama-sama fx. Ini yang kita kerjakan adalah pertama fx sama dengan 0. Syaratnya apa? A harus lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, tapi A ini tidak boleh sama dengan 1. Oke? Berarti yang kita selesaikan adalah ini. Fx itu kan x kuadrat kurang 6x tambah 8. Berarti x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan x kurang 8 itu kan 4 kali 2 ya. X kurang 4, x kurang 2. Udah, berarti dari sini x-nya sama dengan 4. Dari sini x-nya sama dengan 2. Berarti himpunannya adalah, himpunan penyelesaiannya 2,4. Berarti jawabannya adalah E. Oke, nomor 17. Oke, ini sudah mulai masuk kepada soal pertidaksamaan eksponen. Oke, kita lanjut ya, nomor 17. Oke, 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2x tambah 1. Lebih besar sama dengan 1/4 ini kan sama aja dengan 1/2 pangkat 2.
kalau ini kita pindahkan ke atas jadi 2 pangkat negatif 2. Gitu ya. Berarti ini kita tuliskan dengan 2 pangkat negatif 2. Oke. Basisnya sudah sama, kita selesaikan adalah apa? Pangkatnya. Ini kan kalikan masing-masing ya. Jangan salah. Oke. Berarti 3 kali 2 adalah 6x. 3 kali 1 berarti tambah 3. Lebih besar sama dengan negatif 2. Oke. Berarti 6x ini kita pindahkan ke kanan. Berarti negatif 2 dikurang 3 ya. Berarti 6x besar dari negatif 5. X besar sama dengan, atau gini. Biar x-nya, biar tinggal x, berarti kiri dan kanan kita harus bagi 6. Sama aja ya teman-teman, dibagi 6. Ini kan pembaginya positif ya, berarti tandanya tetap. Berarti 6 dibagi 6, 1. Negatif 5 dibagi 6, berarti negatif 5/6. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 18. Oke, di sini diberikan akar 2. Akar 2 itu, akar ini adalah sama aja dengan misalnya akar A. Sama aja dengan A dipangkat dengan setengah, gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Oke, dipangkat dengan 5x lebih kecil dari 2 itu kan 2 pangkat 2 ya. Oke, pangkatkan dengan 3x tambah 7. Oke, lanjut. Berarti ini kita kalikan ke sini. Dah, ini kalikan masing-masing. Berarti karena basisnya sudah sama, berarti kita selesaikan pangkatnya aja. 1 kali 5x adalah 5x per 2, berarti 5/2x. Udah ya, lebih kecil dari 2 kali 3 adalah 6x. 2 kali 7 adalah tambah 14. Udah, karena dia masih dalam bentuk pecahan, kita bisa sama-sama kali 2 ya. Kiri dan kanan sama-sama dikali 2. Kalau ini dikali 2 berarti nanti kan gini. 5/2 dikali 2 berarti nanti habis ya. Berarti tinggal 5x. Udah. Kemudian saya geser dulu. Kemudian ini kan ini 6 bagi 2 berarti jadi, oh iya, 6 dikali 2 berarti jadi 12x gitu ya. Karena kiri dan kanan kita kali 2. Ditambah 14 kali 2 adalah 28 gitu ya. Karena di sini ada 5x, sini 12x, kita gabungkan yang variabelnya sama. 5x kurang 12x lebih kecil dari 28. 5 dikurang 12 adalah negatif 7x. Lebih kecil dari 28. Di sini kan negatif 7. Biar tinggal x, berarti semuanya kita bagi, ya kan? Biar tinggal x, berarti semuanya kita bagi dengan negatif 7. Udah, karena negatif 7 dibagi 7 kan nanti tinggal x ya. Berarti gini, tapi kita harus ingat, jika kan soal sebelumnya hanya dibagi dengan positif ya, makanya tandanya tetap. Tapi kalau di soal itu kita mau menyederhanakan, dia dikali atau dibagi dengan negatif, tandanya harus berganti. Oke, jadi ini jadi x karena dibagi negatif 7. Tandanya lebih kecil jadi lebih besar. Oke, 28 dibagi negatif 7 adalah negatif 4. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, jadi hati-hati dengan tanda ini ya. Ketika dia dikali atau dibagi dengan negatif, tandanya harus berubah. Oke, nomor 19. 9 dengan 2, 4, 3. Bisa ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkat dengan 1 kurang x. Lebih kecil dari 2, 4, 3 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 5 ya.
tapi posisinya masih di bawah. Kita mau pindahkan ke atas berarti jadi negatif 5. Oke, basisnya udah sama. Yang ini kita kalikan masing-masing. Oke, 2 kali 1 adalah 2. 2 kali negatif X adalah 2X. Lebih kecil dari negatif 5. Oke, ini negatif 2X. Berarti negatif 5 ini jadi dikurang 2. Oke, negatif 2X lebih kecil dari negatif 7. Nah, ini kan kita mau nentuin X-nya. Berarti biar ini bernilai positif, udah. Dan tinggal X, berarti masing-masing kiri dan kanan kita apa? Bagi dengan negatif 2. Oke. Karena di sini negatif 2, kita bagi negatif 2 kan? Biar tinggal X. Oke. Jadi kita harus ingat ketika dia dikali atau dibagi dengan negatif, tandanya akan berubah. Udah. Berarti ini tinggal X. Lebih kecil jadi lebih besar. Tinggal dirubah ininya aja arahnya. Negatif 7 dibagi negatif 2 adalah 7/2. Tapi kalau kita lihat jawabannya dalam pecahan campuran. 7/2 bisa 3. Ini per 2 berarti 1. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E.